Sambil menyusul ya, saya record ya. Saya mulai dulu ya. Iya, Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya menjelaskan mengenai model transportasi ya. Nah, model transportasi ini seringkali ditemui ketika misalkan di ini ya, distribusi, permasalahan distribusi. Nanti kalau misalkan nanti kerjanya di distribusi atau pergudangan, pastinya nanti ada model kayak gini. Itu. Meskipun kalian bukan manajer ya, tapi nanti ya di staff mungkin ada kasus seperti ini. Jadi model pemodelan ini itu berlaku pada model transportasi sama model penugasan. Nah, ini nanti ada saya jelaskan model transportasi sama model penugasan. Tujuannya itu mengoptimalkan pendistribusiannya dan mengoptimalkan tugasnya. Nah, model transportasi itu membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada jumlah destination atau demand-nya. Demand-nya mau kemana. Jadi misalkan ada pabrik, nanti tujuannya ke gudang mana atau ke distribusi kemana. Nah, tujuannya meminimumkan biaya yang akan terjadi. Jadi misalkan cost-nya misalkan Batam ke Pekanbaru itu lebih murah, misalkan 2 juta. Kalau kita kirim Batam ke Jakarta itu lebih mahal 5 juta. Jadi yang dipilih itu Pekanbaru. Nah, ciri-ciri persoalan transportasi itu ada 4 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Kemudian kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Nah, kemudian komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Jadi nggak ada berlebih, kapasitas berlebih nggak ada. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Itu ciri-ciri model pemodelan transportasi. Jadi kalau disebarkan seperti ini, misalkan supply ke demand, nah supply satu itu bisa ke tujuan beberapa. Nah, ada perlu digarisbawahi bahwasanya bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka model transportasi tersebut disebut sebagai model yang tidak seimbang. Jadi misalkan antara demand sama supply-nya nggak sama, nanti ada model yang tidak seimbang. Sehingga untuk menyelesaikan model transportasi dengan cara memasukkan variabel artifisial, di mana bila jumlah demand melebihi supply, maka dibuat suatu sumber dummy. Nah, ini yang jadi ada tambahan lokasi juga, sumber dummy dan tujuan dummy. Kemudian biaya per unit untuk sumber dummy ke seluruh tujuan adalah 0. Jadi dianggapnya asumsinya adalah 0. Itu. Nah, model-modelnya apa saja? Model transportasi ada 2, yaitu menentukan solusi visible awal. Nah, ini yang visible awal ini yang cukup mudah. Nah, yang terakhir itu menentukan solusi visible optimal. Jadi misalkan pertama itu awal dulu. Awal itu, oh ternyata segini visible awalnya. Kemudian nanti bisa dioptimalkan ada 2 cara, bisa stepping stone atau modi namanya, atau modification distribution. Nah, yang 3 poin yang visible awal ini cukup mudah. Cukup mudah ya ini. Nah, saya terangkan mengenai northwest corner ya. Nah, northwest corner itu pojok kiri atas. Yang pertama itu alokasi sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas. Kemudian disesuaikan dengan batasan penawaran dan permintaan. Kemudian alokasi sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Kemudian ulangi langkah 2 sampai semua kebutuhan telah dipenuhi.
Nah, masih gambarannya ini ya, ngawang-ngawang ya. Saya contohkan seperti ini. Bentar ya. Nah, stepping yang ini agak mudah. Ini bahasa Inggris ya. Jadi misalkan ini ya, yang saya kasih tahu tadi, ini kan supply sama demand sama, berarti itu nggak pakai artifisial ya, dan dummy. Misalnya supply dummy sama demand dummy, nggak pakai. Jadi kalau misalkan supply-nya 600, demand-nya 600, nah kemungkinan ini nanti bisa seimbang. Jadi ini tabelnya ini ada 3 ya, 3 banding 3. Misalkan ini ya, kemudian setiap tujuan ke asal ke tujuan itu punya harganya. Misalkan $6, $7, $4, $8, $11, $5, $10, $11, $12. Jadi setiap ini ada harganya. Dan juga nanti ada kuantitasnya ya, kuantitasnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Ntar bisa saya ini enggak? Seperti ini. Nah, caranya gimana mana untuk yang northwest corner itu, pojok kiri ke atas ya. Ini tadi apa? Ini tadi harganya ya, harganya ya. Ini harganya. Kemudian ini kosong ini adalah alokasinya berapa. Jadi misalkan ini ya, demand-nya 200, supply-nya 150. Berarti lebih besar demand daripada supply. Lebih dari supply, berarti yang paling kecil ini yang bisa diisi. Saya kasih contoh ya. Oh, ini langsung ya. Jadi misalkan ini ya, ini misalkan saya kasih ini ya. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, ini berarti ini kalau misalkan 150, berarti ini terpenuhi. Ya, jadi kalau misalkan ini ditambahkan, berarti ini jadinya ini nggak bisa memenuhi ini, karena sudah terpenuhi. Ya, nah masuk ke yang bawah. Masuk yang ke bawah gimana? Jadi ini kan masih ada berapa nih? 200 sama 150 masih ada berapa kuantitasnya? 50. 50. Jadi masuknya di sini 50. Nah, ini kan terpenuhi kan? 150 ini terpenuhi. Ini 200 terpenuhi. Berarti ini yang ini enggak terpenuhi. Berarti ini silang. Nah, kalau ini 175 kurang 50 berarti terpenuhi berapa? 125 lagi. 125, Pak. 125. Tapi ini di demand-nya ini cuma 100. Jadinya gimana? Nggak memenuhi. Nah, memenuhinya cuma segini. Nah, berarti ini nggak bisa ngisi lagi kan? Nah, kemudian ini masih ada berapa? 25 ya? 25. Ini 25. Nah, ini terpenuhi kan? Udah nggak bisa disilang lagi. Nah, ini berarti kurang berapa? 275. Nah, 275. 275. Nah, ini kayak gini.
Seperti itu. Nah, nanti dikali 150 kali 6, 50 kali 7, 100 kali 11, 25 kali 11, 275 kali 12. Seperti itu. Kalau dilihat, ini. Nah, sama kan? Ya. Sama ya? Iya, Pak. Nah, ini yang dari ininya. Tinggal dikali aja. Jadinya nanti northwest corner itu, nah ini dikali. Jadinya 5.925. Ini dikali. Kalau ini panjang ya, karena ini memasukkan yang nggak ada ininya, nggak ada nilainya ini. Tapi yang penting adalah yang ada nilainya ini ya. Misalnya 150 kali 6, 50 kali 7, 100 kali 11, 25 kali 11, 275 kali 12. Itu ya. Pak, mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi kalau misalkan soalnya itu supply itu harus dihabisin di yang pertama ya, Pak. 150 langsung dibuat. Iya, entah misalkan 200 sama 150. Nah, yang minimal berapa? Ini nanti diisi. Untuk northwest corner ya. Itu ya. Ya, Pak. Itu. Kemudian ada lagi minimum sell cost atau list cost ya, list cost. Ini kan yang tadi kan, list cost ya. Tapi ini beda tabel, ini tabel yang kosong tadi, tapi ini beda. Kalau northwest kan dari pojok kiri atas, tapi kalau list cost itu ya cari yang nilai transportasinya, harga biaya ini ya, biaya transportasinya itu rendah, paling rendah. Jadi kalau misalkan di sini yang paling rendah mana biayanya? Biayanya paling rendah mana? 100, Pak. 100, Pak. Nah, bukan ini ya, ini kuantitas ya, ton, ini ton. Tapi yang di tabel kecil, yang kotak kecil ini yang biaya yang terendah. 4, Berapa? Pak. 4. Nah, 4 ya. Jadi kalau misalkan yang list cost, nah yang list cost itu diawali dengan yang nilai terendah. Jadi misalkan, oh ini 4 ya, nah itu langsung dimaksimumkan ya, 200. Sehingga nanti kalau misalkan yang 6 sama 7 ini nggak bisa ngisi lagi. Bisa ngisi itu ke kanan, karena ini 75 ya, masih ada 75. Seperti itu. Nah, kalau ini nggak bisa ya, 67 berarti yang bisa adalah 5. 5 berarti berapa? 75. Iya, 75. 75 ya. Nah, di sini 75 berarti ada sisa 25. 25. Iya. Langsung ke tabel selanjutnya ya. Nah, ini 75. Nah, berarti kalau misalkan ini 75, yang ini nggak bisa, tapi yang ke atas ini bisa ya. Jadi kalau ibaratkan di sini tuh yang 67 ini nggak bisa, misalkan. Ini nggak bisa ya. Terus ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, kemudian tinggal opsi yang lain, 8, 10, 11, 11 ya. Nah, yang bisa adalah mana? Kalau diisi. Yang 8 ini. 8, 25. Yang 8. Ya, yang 8. Kok di bawah? Nah, 25. Ini ya. Saya ulangi lagi ya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Nah, ini berapa tadi? 25 ya? 25. 25, Pak. 25. Berarti ini nggak bisa. Karena sudah terpenuhi ya. Nah, tinggal 10, 11 kan?
Ya. Nah, 10, 11 ini berarti ini 125 50. 125 ya, Pak. ya. 125 ya. Paham enggak? Paham, Nah, Pak. kalau 125 berarti ini pas ya 175. 175. Iya. Itu. Nah, kalau ini mudah karena nggak ada variabel dummy-nya. Variabel dummy itu misalkan ini antara demand sama supply ini nggak sama. Misalkan demand-nya 600, supply-nya 500. Nah, ini ada kekurangan 100. Jadi nggak bisa. Seperti itu. Nanti saya kasih tugas ya. Nah, kemudian yang Vogel approximation model. Nah, yang FAM ini pakai penalty cost. Maksudnya gimana, Pak? Penalty cost ini seperti ini. Jadi misalkan ada label ya, diambil yang terendah. Jadi misalkan saya ini ya, kok ini 231, 241 dari mana? Dari sini. Di ini yang paling rendah kan 6 ya. Dua terendah. Biaya yang 2 terendah. Berarti ini 8 kurangi 6. Kalau ini kan sama ada 2 yang 11 ya. Berarti ini anggap aja 11. 11 kurangi 7. Nah, kalau ini berarti 5 kurang 4. 4 ya. Kalau ini berarti 6 kurang 6 kurang 4. Kalau ini 8 kurang 5. 8 kurangi 5. Kalau ini 11 kurang 10. 11 kurang 10. Nah, setelah itu cari yang marginnya yang terbesar. Marginnya yang terbesar. Dari sini paham kan? Paham nggak? Ini penalti namanya ya. Jadi ambil biaya yang terendah 2, misalnya 64, ya. Antara vertikal sama horizontal juga dicari. Gitu. Sementara visible ini ya, visible awal dulu ya. Ini ya. Nah, kemudian di sini kan, tadi kan yang di sini kan, ya, Iya, Pak. yang marginnya yang terbesar, jadi 4 ya. Kurang 7 tadi. Nah, margin yang terbesar berarti ini dimaksimumkan, yang minimumnya itu dimaksimumkan. Jadi ini X, ini X. Nah, masih ada lagi, ini penalti ya. Nah, penaltinya ini dari mana? Sama lagi, 8 kurangi 6. Jadi itu penaltinya itu bertahap. Kalau ini udah selesai, ada lagi. Nanti berkurang, semakin lama semakin berkurang. Nah, yang terbesar mana? Yang terbesar? 3. 8 kurang Nah, 3. Berarti kalau 3 ini berarti yang diisi mana? Apa? 5 ya. 5. 5 yang terendah ya. Ini seperti ini. Berarti kalau 5 ini berarti yang 8 nggak bisa diisi. Gitu. Nah, kurang lagi kan? 10 kurang 6. Terus ini nggak ada lagi ya. Terus ini 12 kurangi 10, 6 kurangi 4. Seperti itu. Jadi bertahap ya. Nah, kemudian nanti, nah ini kan sama kayak ini ya. Nah, kemudian minus lagi ya. Ini dari mana? Ini tadi nggak bisa ya. Yang saya katakan tadi ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus ini nggak bisa ya. Nah, tinggal ini ya. 12 kurangi 4. Karena yang 5 udah
pakai ya. Terus ini 10 kurangi 6. Sini berapa? 12 kurangi Kurang 10. Ini 6, 6 kurang 4. 4. Nah, yang paling tinggi mana? 8. 8. Nah, berarti ini 4 ya. Iya, Pak. Nah, ini masih ada berapa nih sisanya? 25. 25. Dua. Ya. Iya, Pak, 25. Nah, ini masih ada sisa nih. Cuman ini ya nggak bisa diisi. Itu. Nah, di sini paham? Nah, kemudian kalau masih ada sisa 10 sama 12, berarti yang tinggal diisi aja ini. Ini diisi berapa? 150. Ya, 150 ya. Nah, berarti kekurangannya ini berapa? Kita ke 150. selanjutnya ya. Iya. Tantang. Nah, ini ya. Nah, ini 150, ini nanti 150 juga. Nah, jadi seluruhnya itu terpenuhi. Nah, kemudian nanti dikalikan aja ya. 150 kali 10, 175 kali 7, 25 kali 4, 100 kali 5. Kemudian 150 kali 12. Begitupun tadi yang Northwest sama yang least cost. Sama. Itu. Ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan, ya, kalau dibandingkan, bentar saya ini kan ya. Kalau dibandingkan itu yang paling kecil itu least cost hasilnya. Hasilnya segini. 4.550. Kalau dikali ya. Kalau dikali. Itu. Ini nanti saya sharekan ya. Ini Northwest ya, ini list cost. List cost alokasi sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi minimum dan sesuaikan dengan batasan penawaran dan permintaan. Supply demand ya. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible yang mempunyai biaya minimum berikutnya. Kemudian ulangi langkah 2 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Kemudian yang farm itu yang penalti ya, penalti. Jadi penaltinya itu bertahap. Nah, tadi yang farm itu lihat secara horizontal baris dan kolom ya. Biaya sel yang terendah. Biaya sel 2, biaya sel yang terendah. Kemudian pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Yang tadi ya, yang tertinggi itu yang harus diprioritaskan. Kemudian alokasi ke sel visible yang paling rendah. Itu. Kemudian ulangi langkah 1, 2, dan 3. Nah, ini yang saya maksud ini. Nanti farm. Ini ya. Sama yang list cost. Gitu. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Belum, Pak. Belum. Nah, yang paling mudah kalau misalkan nanti ya, kalau pemecahan ya, nah, paling gampang ini ya Northwest. Tapi kalau misalkan digabungkan ya, antara visible awal sama visible optimal, cara paling gampang itu least cost, metode biaya terkecil, kemudian nanti ditambah stepping stone. Itu, stepping stone. Nah, yang metode solusi visible optimal ini yang agak lebih menantang ya. Karena dari hasil visible awal itu nanti diteruskan ke visible optimal. Entah itu nanti pakai modi atau yang stepping stone. Itu. Sementara ke visible awal dulu, nanti saya kasih video yang visible optimal. Salah satunya itu stepping stone. Stepping stone. Ada yang tanya kan? Enggak. Nah,
contohnya kayak gini ya. Ini. Nah, baris sama kolomnya itu nggak tentu 3 kali 3 ya, bisa 3 kali 4. Jadi misalkan asalkan demand sama capacity atau supply sama demand-nya itu kuantitasnya sama. Itu. Kalau misalkan kuantitasnya yang tidak sama, nah ini yang menantang. Ya pakai variabel dummy itu. Itu. Ada yang tanya kan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, untuk memahami, saya kasih ini ya. Saya kasih soal 1 ya. Soal 1 tapi bisa buat ketiga metode itu. Ya, 3 metode itu. Udah? Nah, gitu ya. Nanti saya lanjutkan kuliahnya untuk yang visible optimum, khususnya stepping stone. Itu. Demikian kuliah hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Sehat Pak. selalu ya. Ya, Pak. Makasih. Iya, Pak. Bapak juga, Pak. Sehat, Pak. Ya.